Kami adalah Bitcoin Bitcoin Goceng. Goceng. Ini merupakan series pembelajaran ya dari sekian yang kami buat. Yang pasti ini kami sudah rangkumkan dari sekian banyak materi-materi yang harus dipelajari, dan menurut saya khususnya sebagai mentor di sini, saya menyimpulkan bahwa ini adalah materi-materi yang penting untuk dipelajari. Oke. Karena begitu banyak kasus yang saya temukan udah bertransaksi, bahkan bukan transaksi kecil ya, ratusan juta. Sebenarnya udah kemana-mana, tapi sebenarnya teori-teori dasar ini dilewatkan. Oke. Makanya dibikin series supaya pembelajarannya Terarah, terarah. betul. Arah. Nah, memang untuk di YouTube ya sampai ke sini aja. Gitu. Kita nggak bisa bahas panjang karena siapa juga yang menonton kepanjangan ya. Yap. Gitu. Nah, detailnya ada dalam private community tentunya, yang dimana kalian dimentori langsung oleh Ya oleh Bung saya Gili. sendiri gitu ya sebagai mentor di situ. Saya sebagai murid di dalam situ. Ya, dia sebagai murid juga di dalam, dan private community kita. Ya saya rasa bukan saya yang paling pinter, tapi setidaknya saya bisa membantu Anda untuk mempelajari hal-hal yang Anda belum tahu agar Anda minimal terhindar dari kerugian. Yap. Karena biaya kalian ya private community kita berbayar ya pasti ya. Pastinya berbayar. Dan biaya berbayar itu saya bisa pastikan itu jauh lebih murah daripada kerugian Anda di pasar. Betul. Bahkan misalnya Anda punya uang banyak nih, Anda silakan masuk ke private community yang lebih mahal, kalian lebih oke. Lihat aja tuh head to head, nanti saya nanti ada video-video ke depannya untuk menjelaskan tentang fitur-fitur dalam private community. Tapi saya nggak mau masuk ke situ karena saya nggak mau jualan kecap di sini. Bangun karena rasa tak pernah bohong. Tapi yang pasti daripada Anda langsung masuk uang ratusan juta dan rugi, mendingan Anda belajar aja dulu. Nah, Dan private community ada yang gratis bahkan. Jadi tidak harus ke tempat kita. Ini garis bawahi ya. Cari yang gratis, cari yang Anda bisa lah gitu ya. setidaknya Anda setidaknya Raja Anda belepotan ya Waduh. selalu. Anda selalu raja belepotan. Kenapa? Setidaknya kalian tergabung dalam komunitas. Yap. Oke ya gitu ya. Dan ada mentor yang mementori. Oke, siap. Ya. Oke. Oke, kita masuk ke inti topik konten kali ini ya. Masih tentang series pasar modal. Oh, oke. Masih pasar modal. Tapi kita masuk ke lebih dalam lagi nih. Kita kan udah bahas soal futures market, spot market, dan juga lain sebagainya. Jenis-jenis banyak nih, ya. jenis-jenis pasar tipe-tipe ya. Yap. Nah, Tipe transaksi udah pernah. Ya, jenis transaksi udah. Tipe-tipe isi dalam pasar modal tuh apa-apa udah. Apalagi nih. tapi apa gunanya kita belajar semua itu tapi belum ada sih belepotan mulu saya ini. Yang menyesarakan rakyat, menyesenggarakan rakyat itu. Tapi belum tahu tentang market order. Oke. Nah, saya mau bertanya nih Bung, apa sih itu market order? Kalau menurut Mbak referensi untuk membaca Sebenarnya gini itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu Bitcoin.com, komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. Pelajaran ini memang agak aneh ya untuk ditonton, tapi fun fact-nya juga saya baru chattingan dengan ada seseorang ya di anggota private yang dia bilang dia selama ini langsung beli aja langsung, misalnya harga Bitcoin ini 60.000 nih contoh, dia langsung beli aja gitu. Pokoknya apapun yang dia beli dia langsung beli di harga momentum itu, namanya istilahnya market price. So, harga sekarang dia langsung beli gitu. Nah, memang ada teknik-teknik transaksi, teknik-teknik trading tertentu bisa langsung beli. Oke. Tapi ada teknik-teknik tertentu yang bisa kalian explore dan cari tahu lagi, yaitu teknik menawar. Jadi misalnya harganya di sini, kita nggak beli di sini, kita tawar lebih murah. Makanya saya bilang ada namanya istilahnya emak-emak. Strategi Harga emak-emak. Tahu emak-emak ya? Buat kalian yang pertama kali datang channel ini nggak relate apa nih emak-emak ya? Emak-emak itu kalau beli barang misalnya harganya 10.000, dia nggak akan beli di 10.000, dia nggak akan beli di market price. Coba cari emak mana yang beli ya? Dia akan tawar. Minimal dia setengah tuh. Minimal Berapa 50%. nih? 10.000 gitu. Mbak, goceng aja 5.000 setengah. Di tempat aja gini-gini gitu. Dia pasti tawar setengah. Makanya istilahnya harga emak-emak. Nah, menawar lebih murah dari harga itu namanya limit. Oh, oke. Nah, teknik limit ini bahkan ada orang yang nggak tahu gitu. Jadi limit order atau advance order, limit order. Pokoknya ada kata limit, udah pasti itu kalau mesti yang kita membeli itu lebih murah dari harga beli. Oke. Nah, kalau market futures
harganya sini, kan futures itu ada buy sell ya. Iya. Nah, sudah jelaskan di konten sebelumnya. Nonton dulu konten sebelumnya kalau belum nonton. Misalnya harga di sini dia akan bisa menjual lebih tinggi. Bukan lebih rendah dong, lebih tinggi. Namanya itu limit. Oke. Nah, yang kedua ada yang namanya stop. Stop. Stop itu kebalikan dari yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau misalnya harganya ini, kalau limit itu beli lebih murah kan, beli lebih murah. Iya. Nah kalau stop belinya lebih mahal. Nah biasanya ini bapak-bapak ya. Kalau tadi emak-emak kan beli lebih murah, kalau bapak-bapak apalagi sesama teman tuh. Iya. Berapa nih harga? 1 juta. Oke, saya kasih 1.200.000. Biasanya bapak-bapak itu. Karena nggak mau lewat momentum seperti itu tindakan mereka. Langsung dia. Langsung. Aduh. Gitu, nah ada yang ketiga market price. Jadi pertama limit, stop, yang kedua ketiga market price. Jadi market price udah seperti tadi ya saya jelaskan. Harganya berapa, dia beli aja langsung. Nah, tadi kan udah dijelaskan tuh perbedaan sama apa sih itu market order. Sekarang kenapa sih harus menggunakan itu, Bung? Oke, kenapa harus menggunakan limit order, limit atau stop order? Iya. Kenapa? Kalau market price kita nggak perlu bahas ya, karena udah pasti tetap ada teknik, yaitu misalnya DCA, dollar cost averaging, seperti kita membeli Bitcoin 5.000 setiap hari, itu beri langsung market price. Betul. Ada tekniknya sendiri. Nah tapi yang kita bahas spesifik yang dua tadi ya, limit sama stop. Jadi gini, sebenarnya kenapa harus menggunakan limit, kenapa harus menggunakan stop, itu tergantung teknik pada saat melakukan transaksi. Yang paling aneh, udahlah kalau limit tuh gampang diterima logikanya ya. Harganya 10.000, dia beli lebih murah di 5.000. Karena mau lebih murah, tentu tekniknya adalah sesimpel pingin lebih murah. Walaupun sebenarnya teknik ini ada lebih detail lagi untuk limit. Ada teknik yang Kage Bunshin. Iya kan? Ya, Kage Bunshin itu adalah teknik yang saya ciptakan, yang bukan saya ciptakan, saya ganti istilahnya dari sebuah teknik umum yang lama, tapi di anggota private community itu saya bahas, bilang kita bikin Kage Bunshin. Nah, itu udah dibahas ya di dalam private community kayak gitu. Nah, ada teknik-tekniknya. Nah, tapi ada orang yang membeli lebih mahal dari harga pasar, itu kan yang aneh. Iya, aneh dong. Nah, itu ada teknik. Contoh, pernah ingat kita pernah bikin video lama tentang harga terjadi penyempitan. Kalau terjadi penyempitan tuh biasanya akan sideways dan tiba-tiba terjadi ledakan. Berarti ledakan ke atas atau ledakan ke bawah. Nah, orang yang melakukan teknik stop, stop sell di bawah, ya apabila harganya meledak ke bawah, posisi turun kan sell ini makin profit nih. Iya. Berarti dia akan lebih profit apabila harganya turun. Dia tangkap harganya di stop sell itu. Nah kalau stop di atas itu namanya stop buy. Apabila harganya meledak ke atas, dia dapat posisi buy pada saat harga meledak. Oke. Gitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi punya resiko. Nah, resikonya seperti apa, tekniknya seperti apa, saya rasa itu dalam private community. Tapi itu aja sih, pengertiannya dulu dipahami. Karena jangan sampai salah pencet. Belum itu lagi ada istilah OCO. Apa itu? One cancel the other, one cancel other. OCO. Nah, itu ada lagi penjelasannya. Jadi kita bisa membeli, misalnya kita beli sekarang. Pasang posisi kalau dia udah naik ke sini kita jual ya. Berarti kita take profit dong karena kan selisih keuntungan. Nah, pada saat kita kejual, posisi kita di bawah kan kita beli, ada stop loss. Ada take profit. Ini beli nih, stop loss. Jadi kalau harga turun, stop kerugian kita hanya sampai sini. Tapi ada namanya take profit. Jika harganya naik, profit kita hanya sampai sini. Jadi take profit, stop loss. Nah, OCO itu apabila kena take profit, stop loss kita otomatis hilang. Begitupun sebaliknya, apabila kena stop loss, take profit kita hilang. Itu namanya one cancel other. Nah, semuanya itu tipe limit order atau tipe bukan market price. Gitu. Oke lah. Simple sih konten kali ini, tapi penting karena ada orang yang nggak paham gitu, nggak tahu. Ya, sekian untuk episode kali ini. See you in the next episode. Bye-bye. Together in growth, together in growth. Together in growth, together in growth. Terima kasih sudah menonton live kami di koin.com. Referensi untuk membaca Itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu